Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita mulai mempraktekkan aplikasi analisis hasil ulangan yang sangat-sangat sederhana. Saya akan pandu satu persatu. Oke. Monggo dimulai. Pertama yang harus panjenengan isikan adalah pada data umum. Di sini nama madrasah silakan jenengan isi. Mata pelajaran, kemudian kelas, nama tes, terserah mau PH atau mau PAS atau mau PTS, kemudian kompetensi dasar juga silakan diisi. Kalau PH 1 matematika berarti KD 3.7 itu sudah saya isikan di situ. Dan nama pengajar, nama penjenengan, semester, tahun pelajaran, tanggal tes, tanggal diperiksa, nomor induk bagi yang punya. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu harus mengisi rincian kunci jawaban yang telah panjenengan siapkan. Silakan dimasukkan dengan huruf kapital tanpa spasi. Nah, karena saya sudah punya data, maka saya akan lakukan kopas saja supaya lebih cepat. Oke. Di sebelahnya rincian kunci jawaban sudah jumlah, itu jumlah soal, tidak perlu jenengan isi karena itu sudah terisi secara otomatis apabila penjenengan sudah memasukkan rincian kunci jawaban. Sebelahnya itu adalah jumlah opsi karena ABCD berarti jumlahnya 4. Kemudian skor benar matematika pakai 2, skor salahnya pakai 0, skalanya pakai 100. Langkah selanjutnya kita akan tuliskan nomor soal uraian atau kita ngisi data soal uraian. Karena matematika pakai 35 pilihan ganda, maka nomor selanjutnya sini adalah 36, 37, 38, 39 dan 40. Skor akan saya buat rata di sini. Sudah kebiasaan dibuat rata 6 semua. Nah, Bapak Ibu bisa membuat skor di tiap soal uraian ini tidak sama, sesuai dengan bobot soal masing-masing. Udah, itu saja yang harus diisi untuk data-data. Sekarang masuk ke rincian jawaban siswa. Jadi jawaban siswa diisi dengan huruf kapital tanpa spasi. Oke. Silakan Bapak Ibu tuliskan semua jawaban siswa. Karena hari ini masih latihan, berarti silakan diisi saja sembarangan sebanyak jumlah soal atau sejumlah rincian kunci jawaban. Karena saya sudah punya, maka saya akan copy paste. Oke. Copy paste. Selesai, ini sudah keluar skor dan nilai untuk pilihan ganda. Setelah selesai, maka kita lanjut dengan memasukkan skor perolehan siswa masing-masing soal. Jadi jenengan tulis saja sembarangan di situ karena sifatnya masih belajar. Yang penting itu terisi semua, ada 5 kolom. Nah, karena saya sudah punya, maka saya akan melakukan
kebiasaan saya copy paste untuk hal-hal yang demikian. Oke. Oke. Selesai punya saya. Untuk sheet pertama selesai, maka sesuai dengan penjelasan pada pendahuluan tadi, kita harus checking dulu dengan membuka sheet proses. Klik sheetnya proses. Setelah itu kita lihat status di sini sudah oke, lebih oke, kurang. Lah ini yang perlu diedit. Yang lebih kita lihat siapa, Baitul Lahmi, dan yang kurang siapa ini, Panji. Tapi ngeditnya tidak boleh pada halaman ini. Jadi format ini atau format di halaman ini tidak boleh diubah. Sekali jenengan ubah rusak aplikasinya. Lewat mana? Lewat sheet data. Maka kita buka sheet data, di situ punya Baitul Lahmi sama Panji. Baitul Lahmi tadi kelebihan 1, berarti saya ambil saja 1. Kemudian untuk Panji kurang 1 tadi ya. Klik. Nah ini ditambah saja. Misalkan. Oke, selesai. Kita cek lagi di proses. Oh, ternyata sudah oke semua. Kalau sudah oke semua, ini menunjukkan bahwa data yang penjenengan masukkan itu sudah benar. Untuk selanjutnya kita lihat analisis. Klik di sheet analisis. Nah, di sini judulnya adalah analisis butir soal. Oke. Yang perlu penjenengan perhatikan di tafsiran saja, karena kalau kita melihat di statistik item ini ya kita malah kesulitan sendiri. Sebetulnya ya sama saja. Kalau bisa itu berarti daya beda. Prop korek itu berarti di sini anak yang jawab benar. Proporsionalnya, point Fisher itu berarti daya bedanya. Yang kita lihat di sini adalah tafsiran. Kita lihat di daya beda tidak dapat membedakan. Tingkat kesukarannya mudah, efektivitas option baik, status soal ditolak jangan digunakan. Nah, ini butuh tindak lanjut. Dari status soal ini kita butuh tindak lanjut. Kalau soalnya itu ditolak jangan digunakan, berarti ya kita lihat lagi soalnya kenapa kok dia tidak bisa digunakan ya. Kelemahannya di mana? Apakah di efektivitas option? Apakah di daya beda? Efektivitas option ini kita bisa tahu baik atau jelek. Itu kita harus lakukan yang namanya analisis distraktor. Analisis distraktor itu pada karo analisis pengeconya berfungsi atau tidak. Kalau pengeconya berfungsi berarti ya mungkin dalam kalimat soalnya yang terjadi kesulitan untuk dipahami anak-anak. Ada di sini nanti kita dapatkan soal yang harus direvisi. Maka kalau harus direvisi berarti harus kita revisi. Itu pun juga harus melihat dari soal keseluruhan. Nomor berapa soal itu yang harus ditolak, nomor berapa soal itu yang harus direvisi. Apabila soal itu direvisi, maka kita harus memahami dulu bagaimana cara pembuatan soal yang baik dan benar. Berarti kita harus belajar panduan pembuatan soal yang baik dan benar.
itu akan kita pelajari dan harus kita pelajari. Monggo nanti kesepakatan siapa yang mau memandu. Kelihatannya kemarin sudah ada kesepakatan, di sana ada Pak Naryo yang harus memberikan presentasi untuk pembuatan soal. Oke. Sebagaimana kemarin pada buku kerja guru yang ketiga itu ada poin perbaikan soal. Berarti ini fungsi dari analisis butir soal. Sekarang yang terakhir adalah kita sudah dapatkan reportnya. Coba kita lihat reportnya, kita klik sheetnya report. Yang harus dilakukan pertama kali adalah penjenengan harus mengisi KKM sesuai dengan KKM masing-masing mapel. Silakan diisi. Setelah itu kita di sini sudah bisa dapatkan hasil tuntas, belum tuntas, belum tuntas, tuntas, belum tuntas. Ini pun tidak cukup seperti ini, maka kita harus lakukan tindak lanjutnya. Bagi yang belum tuntas berarti harus kita lakukan tindak lanjut remedi. Untuk yang tuntas berarti kita harus lakukan pengayaan. Nah, untuk itu kita juga masih butuh itu aplikasinya, aplikasi untuk remedi dan pengayaan. Atau kita bisa pakai manual, jadi nanti yang remedi itu kita buatkan form sendiri, kita masukkan di kolom remedi, dan yang pengayaan kita masukkan di dalam kolom pengayaan. Tetapi di sana harus dituliskan yang di remedi itu bentuk remedinya seperti apa, bentuk pengayaannya seperti apa. Saya sudah ada untuk form itu, tapi memang belum saya share karena begini, belajarnya kan dari sedikit ya, jadi ini kita bisa dulu, baru nanti kita lanjut dengan yang lainnya ya. Karena hari ini kita baru bisa membuat dengan judul itu membuat sekedarnya karena hanya untuk belajar, maka diharapkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk bisa apa ya istilahnya, memberikan apa ya mau bilangnya ya, support supaya Bapak Ibu guru itu nanti setiap kali habis ulangan untuk bisa mempraktekkan aplikasi ini, khususnya kalau ulangan bersama, misalkan PTS atau PAS atau PAT lah, Bapak Kepala Sekolah diharap untuk bisa menagih supaya apa yang kita lakukan hari ini tidak berhenti sampai di sini atau tidak sia-sia belaka. Oke, yang mau bertanya silakan, akan saya jawab satu persatu kalau saya mampu menjawabnya. Kalau tidak, maka saya akan belajar kembali untuk mencari jawaban yang Bapak Ibu guru tanyakan. Mungkin ini saja dari saya. Saya cukupkan sekian. Mungkin Bapak Ibu guru juga sudah lelah itu ya, lelah pikirannya. Maklum karena sudah berumur, jadi untuk mempelajari hal seperti ini memang harus telaten. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.